Bapa kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami dengan sukacita mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu hari ini, dan kami dapat mengerti dan merenungkannya, agar kami juga dapat menghidupkan firman-Mu di dalam kami, dan firman-Mu bekerja untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, dan terang bagi setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Kerjalah ya Roh Kudus dalam hati dan hidup kami dengan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-20. Dan Habakuk pasal 2 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dengan parikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya, yang berbunyi demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Orang yang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Kemudian Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru, penghukuman atas para penindas, yang berbunyi demikian. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian? Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau? Dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan letakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percayakan buatannya, padahal berhala bisu belaka yang dibuatnya.
Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini, agar kami dapat mengerti, memahaminya, dan dapat mengambil apa yang kami dengar hari ini untuk menjadi rema dan pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, agar kami dapat selalu berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.